Oke, nak. Sebelum Bapak mau tampilkan pembelajaran kita matematika hari ini, ada yang perlu Bapak sampaikan sedikit mengenai tugas kamu yang kemarin. Tugasmu yang kemarin ada yang berikan yang 6A sama Bapak. Ya, padahal tugas yang 6A itu masih tetap dikirim kepada Ibu P. Utasoid. Yang 6B saja yang dikirim sama Bapak. Ya. Jadi yang kelas 6A tugasnya tetap dikirim kepada Ibu P. Utasoid. Lalu tugas bidang studi agama, penjas itu tetap dikirim kepada guru yang bersangkutan, nak. Kalau tugas agama dikirim sama ibu agama. Kalau tugas PJOK dikirim sama Bapak Penjas. Kalau tugas yang lain dikirim sama Bapak. Ya, begitu ya, nak ya. Jadi yang kelas 6A tugasnya tetap dikirim sama Ibu P. Utasoid ya. Oke. Oke, nak. Pembelajaran kita akan Bapak screen dulu ya. Share screen dulu. Sebentar, Bapak share screen. Siapa lagi mau Bapak panggil? Ayo. Sebentar ya, nak. Bapak share screen dulu ya. Si Linda. Siapa, nak? Elsa. Oh, Reina. Udah nampak, nak? Siapa lagi? Udah nampak? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, baik. Siapa namanya, nak? Boleh Siapa, nak? sambil menunggu kawan-kawan yang sudah hadir ya, sambil didengar, sambil diperhatikan penjelasan dari Bapak ya, sambil didengar, sambil diperhatikan penjelasan Bapak. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang penjumlahan bilangan bulat ya, penjumlahan bilangan bulat. Nah, di penjumlahan bilangan bulat yang sudah kita bahas, di penjumlahan bilangan bulat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ini Eunike, kenapa dicoret-coret, nak? Ini Eunike, kenapa dicoret-coret? Kemuliaan kepada Bapa dan Kudus seperti pada permulaan. Oke. Penjumlahan bilangan bulat yang sudah kita bahas kemarin ya. Yang pertama itu penjumlahan antara bilangan positif dan bilangan negatif, itu kemarin ya. Penjumlahan bilangan positif dan negatif atau penjumlahan bilangan negatif dan bilangan yang positif. Nah, di sini Bapak kembali mengingatkan kenapa? Karena kemarin di tugas-tugas kamu ada yang masih belum pas dikerjakan, nah. Artinya ada yang belum paham. Maka di sini kita kembali Bapak tekankan aturan penjumlahan bilangan bulat. Nah, aturan penjumlahan bilangan bulat di sini Bapak sederhanakan supaya bisa langsung didengar dan
perhatikan ya dengan teliti dan supaya lebih jelas dimengerti. Nah, yang pertama itu penjumlahan yang bila sama tandanya. Penjumlahan yang bila sama tandanya, Nak. Nah, kalau tanda yang sama, ini caranya kemarin kita langsung jumlahkan angkanya. Ya, kita langsung jumlahkan angkanya. Contohnya ini, 9 ditambah 5. Ini sama tandanya, Nak. Kenapa sama tandanya? Karena sama-sama bernilai positif. Ya, bernilai positif. Ya, ini langsung kita boleh jumlahkan hasilnya 14. Ya, karena apa? Karena sama tandanya. Kalau sama tandanya kita jumlahkan saja langsung angkanya. Ya. Lalu kalau misalkan contoh yang kedua ini negatif 9 ditambah negatif 5. Kalau tugas kemarin ada yang buat ini dikurangkan. Nah ini ya, kembali Bapak tekankan, jika yang sama tandanya, kita tinggal menjumlahkan kedua angkanya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, kita jumlahkan kedua angkanya, yaitu 9 dan 5. Untuk bilangan yang sama tanda, sekali lagi, cukup kita jumlahkan angkanya saja. Kita abaikan dulu tandanya. Di sini tandanya memang betul bilangan negatif. Ini negatif, ini negatif. Tapi tandanya itu kita abaikan. Cukup angkanya yang kita jumlahkan. Nah, di sini karena bilangannya sama tandanya, maka hasilnya juga bertanda sama dengan tanda kedua angkanya. Karena ini sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya juga akan sama dengan negatif. Hasil penjumlahan dari kedua angkanya adalah 14. Maka dapat disimpulkan negatif 9 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 14. Nah, untuk kedua contoh ini kita dapat simpulkan bahwa hasil dari penjumlahannya selalu tandanya sama, ya. Hasil dari penjumlahan bertanda sama dengan tanda bilangannya. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kalau bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, itu hasilnya juga bertanda positif. Jika bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya juga bilangan negatif. Ya, itu dia kesimpulannya. Ini kalau tanda bilangannya sama, ya, sama-sama bilangan positif dan sama-sama bilangan negatif. Kalau misalkan sekarang kita perhatikan materi pelajaran kita untuk bahasa Indonesia. Kalau misalkan tandanya berbeda, ya, kalau misalkan tandanya berbeda, maka ini cara penyelesaiannya kemarin kita kurangkan, ya, kita kurangkan atau boleh pengurangan angka terbesar dengan angka yang terkecil, ya. Ini dia. Yang berbeda tanda itu kita selesaikan dengan mengurangkan angka yang terbesar dengan angka yang terkecil. Contohnya 12 ditambah negatif 7. Pada bilangan ini boleh kita lihat 12 bertanda positif atau bernilai positif, sedangkan yang ini bernilai negatif. Jadi tandanya berbeda. Satu dia bilangan positif, satu dia bilangan negatif. Maka
keduanya berbeda tanda. Maka caranya tadi kita tinggal mengurangkan angka terbesar dengan angka yang terkecil. Angka terbesar adalah 12. Ya, angka terbesar itu adalah 12. Sedangkan angka yang terkecil itu adalah 7. Maka kita tinggal tuliskan 12 kurang 7. Hasilnya sama dengan 5. Jadi, di sini kita perlu menyelidiki tanda yang ada pada angka terbesar. Kalau angka terbesarnya bertanda positif, ini angka terbesarnya tadi bertanda positif, maka hasilnya akan bertanda positif. Jadi bukan jadi karena ini negatif, lantas jawabannya jadi kau buat negatif, bukan lah. Dia sama tanda di hasil dengan tanda pada angka yang terbesar. Jadi angka terbesar tandanya positif, hasilnya bertanda positif. Jika angka terbesarnya bertanda negatif, maka tanda di hasil juga negatif. Begitu kira-kira ya. Oke, ini dia contoh yang keduanya. Biar kita bedakan ya. Negatif 18 ditambah 8. Ya. Di sini memang kita abaikan dulu tandanya. Angkanya saja yang perlu kita lihat. Mana angka yang terbesar? Angka yang terbesar adalah 18. Angkanya, angka yang kita lihat, bukan ikut tandanya. Tandanya kita abaikan. Angkanya saja kita lihat. Nah, angkanya yang terbesar di situ 18. Sedangkan angka yang terkecil adalah 8. Maka kita kurangkan dia. Nah, 18 kurang 8 sama dengan 10. Ya, 18 kurang 8 sama dengan 10. Nah, sekarang bukan jadi 10 hasilnya, nah. Kita tetap perhatikan tanda pada angka yang terbesar. Tanda pada angka yang terbesar adalah negatif. Ya, tanda pada angka yang terbesar adalah negatif. Maka di hasil kita akan buat tanda negatif. Negatif berapakah hasilnya? Tinggal kita tuliskan hasil pengurangannya tadi, yaitu negatif 10. Jadi kesimpulannya negatif 18 ditambah 8 sama dengan negatif 10. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini contoh yang pertama dan kedua, ini bedanya. Kalau yang contoh pertama, angka terbesar itu bertanda positif, maka hasilnya bertanda positif. Sedangkan di contoh yang kedua, tanda pada angka yang terbesar itu negatif, maka tanda di hasil juga harus negatif. Bisa ya? Kira-kira ya? Bisa dipahami ya? Jadi caranya kalau yang berbeda tanda tadi kita cukup mengurangkan angka yang terbesar dengan angka yang terkecil. Itu kalau berbeda tanda. Ya, artinya bilangan yang dijumlahkan itu adalah bilangan positif dan bilangan negatif, atau sebaliknya, bilangan negatif dengan bilangan yang positif. Kira-kira bisa dipahami ya, Nak? Oke, nggak usah dulu ditulis, Nak. Nanti Bapak akan bagikan nanti ini PowerPoint-nya sekaligus dengan link YouTube hasil dari record ya, record dari Zoom kita pada pagi hari ini. Ya. Nanti akan Bapak bagikan berupa link video hasil dari Zoom kita ini supaya bisa dilihat kembali. Ya. Jadi untuk penjumlahan yang sama tanda dengan yang berbeda tanda sudah bisa, Nak? Kira-kira dipahami? Sudah ya? Oke, sekarang kita masuk ke pengurangan. Nah, ke pengurangan. Nah, ini dia. Ya.
Kita masuk sekarang ke pengurangan. Nah, di pengurangan ini nak berbeda dengan di penjumlahan, ya. Di pengurangan ini berbeda dengan di penjumlahan. Kalau dia pengurangan, cara cepatnya, ini dia cara cepatnya. Kurang jadi tambah, angka kedua kita ganti lawannya. Coba dipahami dulu kalimatnya ini nak. Pengurangan itu dapat kita selesaikan dengan cara yang kurang, yang tanda kurang itu kita ganti jadi tambah, lalu angka yang kedua kita ganti dengan lawannya. Lawan dari bilangan angka kedua. Jadi contohnya kalau bilangan negatif, lawannya adalah bilangan positif. Sebaliknya, bilangan positif lawannya adalah bilangan negatif. Itu ya, itu lawan bilangan ya. Bisa dipahami ya. Lawan bilangan itu tadi seperti yang Bapak jelaskan, bilangan positif lawannya bilangan negatif. Sebaliknya, bilangan negatif lawannya adalah bilangan positifnya. Ya. Oke, kita masuk ke contohnya nak supaya lebih paham. 7 dikurang negatif 4. 7 dikurang negatif 4. Maka yang pertama tadi caranya adalah pengurangan kita ganti jadi penjumlahan. Maka yang ini 7 tetap kita tuliskan, ya. 7 tetap kita tuliskan. Yang pengurangannya kita ganti jadi tambah. Ini yang kurang kita ganti jadi tambah. Ya, kurang kita ganti jadi tambah. Lalu angka yang kedua, kalau kita lihat dari soal ini bertanda apa nak? Angka yang kedua bertanda negatif. Maka kita ganti dengan lawannya. Lawan angka negatif tadi apa? Lawan angka negatif positif. Berarti lawan dari negatif 4 adalah positif 4. Ya, jadi kita tuliskanlah lawan dari negatif 4 itu positif 4. Maka dari sini kita dapat langsung menjumlahkannya. 7 ditambah 4 hasilnya sama dengan 11. Jadi 7 dikurang negatif 4 sama dengan 11 atau positif 11. Bisa dipahami nak? Bisa dipahami? Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya. Setelah Bapak jelaskan dulu semuanya ini ya. Biar nanti kalau ada yang kurang boleh ditanyakan. Nah, contoh yang kedua. Ini tadi hasilnya 11. Contoh yang kedua. Negatif 5 dikurang positif 9. Negatif 5 dikurang positif 9. Maka tetap yang pertama, angka yang pertama ini tetap kita tuliskan negatif 5. Yang kita ganti itu adalah kurang jadi tambah. Ini ya, kurang, yang kurang jadi tambah. Maka kurang kita ganti jadi penjumlahan. Sudah? Lalu angka yang kedua. Mana angka yang kedua? Angka yang kedua adalah positif 9. Angka yang kedua positif 9. Kita ganti jadi lawannya. Lawan dari positif 9 adalah negatif 9. Negatif 9. Negatif 9. Ya, kita tuliskanlah lawannya positif 9 itu negatif 9.
Negatif 9. Nah, 9. sekarang yang kita selesaikan jadi negatif 5 ditambah negatif 9. Bagaimana nak kedua angka ini? Ini negatif. Ini bertanda negatif. Berarti tandanya bagaimana nak? Diabaikan. Bukan, ini tandanya bagaimana? Sama. Bertanda yang sama. Kalau bertandanya yang sama tadi, cara penyelesaiannya kita langsung jumlahkan. Kita jumlahkan angkanya. Ya, kita jumlahkan angkanya. Lalu tandanya nanti juga sama dengan tanda pada kedua angka. Ya, hasilnya nanti tandanya juga bernilai negatif. Ya, maka negatif 5 ditambah negatif 9 dapat kita selesaikan dengan menjumlahkan angkanya 5 tambah 9 yang hasilnya sama dengan 14. Karena keduanya bernilai negatif, maka hasilnya juga negatif. Ya, jadi bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya juga bilangan negatif. Bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya juga bilangan positif. Bisa dipahami nak cara menyelesaikannya ya? Bisa ya? Oke. Ini kita masuk pada contoh yang terakhir. Ini contoh yang terakhir. Ya, contoh yang ketiga. Sebelum nanti Bapak lempar kalau ada yang mau bertanya. Ya, jika ada yang mau bertanya. Ini hasilnya tadi negatif 14. Contoh yang ketiga. Negatif 6 dikurang negatif 8. Negatif 6 dikurang negatif 8. Nah, di sini tetap angka yang pertama itu kita tuliskan tetap yaitu negatif 6. Yang kita tukarkan atau kita ganti adalah pengurangan. Kita tukar jadi penjumlahan. Nah, kurang kita ganti jadi tambah. Sekarang angka yang kedua. Angka yang kedua di sini adalah bernilai negatif. Ya, angka yang kedua bernilai negatif. Maka kalau angka kedua bernilai negatif, lawannya adalah positif. Berapa nak? Positif berapa? Positif 8. Maka kita tuliskanlah positif 8. Nah, sekarang ini kalau kita lihat penjumlahannya menjadi negatif 6 ditambah positif 8. Ini tanda kedua bilangan ini bagaimana nak? Ini bernilai negatif, sedangkan ini bernilai positif. Berarti bagaimana kedua tanda bilangan ini? Dikurang. Berbeda. Berarti kita selesaikan dengan pengurangan. Kita kurangkan angka yang terbesar dengan angka yang terkecil. Mana angka terbesar nak? Siapa yang terbesar? 8. Kita kurangkanlah dengan angka terkecil yaitu 6. Berarti caranya 8 kita kurangkan dengan 6, hasilnya sama dengan 2. Hasil pengurangannya 2. Sekarang apakah hasilnya ini bernilai positif atau negatif? Negatif. Nah, ini negatif. Ada yang bilang negatif. Di hasilnya kita lihat tanda pada angka terbesar. Angka yang terbesar bertanda apa, nak? Bertanda positif. Positif. Maka di hasilnya juga nanti akan bertanda positif. Jangan jadi negatif. Bisa, nak?